Assalamualaikum. Selamat datang di Brown Sugar. Channel ini hadir untuk menemani hari-harimu dengan beragam cerita, mulai dari yang manis, pahit, dan kadang bikin merinding. Setiap rasa dalam hidup itu seperti brown sugar. Ada manisnya, ada pekatnya, tapi selalu bikin ketagihan. Karena dalam kegelapan ada kehangatan yang berujung manis. Cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan cerita, nama, tokoh, dan tempat hanyalah kebetulan. Tidak ada unsur kesengajaan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tahu cerita-cerita dari Brown Sugar. Mari berbagi cerita yang penuh rasa di sini. Sebelumnya di part 1, tabrakan beruntun di tol. Wita syok saat tahu siapa yang menabraknya. Sosok dari masa lalu yang sangat dibencinya, tapi diam-diam dirindukan. Dendam ataukah takdir? Simak cerita selanjutnya di part 2. Part 2. Ketika rindu berperang dengan luka. Gavin Melviano, seorang arsitek handal yang terjebak dalam sebuah situasi buruk dalam hidupnya. Dia terpaksa harus memendam keinginan terbesarnya untuk dapat bersama dengan seseorang yang sangat dicintainya. Gavin mencoba untuk tetap waras dan melanjutkan hidup. Seluruh waktunya dihabiskan untuk mengejar pendidikannya yang tertinggal dan membangun karirnya. Sifat yang pantang menyerah membuatnya bertekad untuk terus mencari cintanya yang hilang. Banyak yang mencoba menjodohkan dirinya, namun Gavin tak bisa berpaling dari sosok itu. Jakarta, Tol Pramuka, 2011. Vin, jangan lupa, nanti sore antar mama ke rumah sakit ya. Usahakan jangan telat seperti bulan lalu. Suara Mbak Gina terdengar lembut di seberang sana. Gavin tahu kalau lagi ada maunya, Mbak Gina bisa sangat baik bagaikan malaikat. Tapi kalau sudah marah, jangan ditanya. Papa saja bisa kalah galaknya. Padahal kalau dipikir-pikir dia itu perempuan loh. Tapi jiwa melindungi keluarganya nomor 1 di atas segalanya. Iya mbak, aku usahain sampai rumah jam 4 sore. Doain aja semoga jadwal meeting dengan PT Wahana gak mundur lagi. I do my best mbakku sayang. Gavin mulai merayu kakak satu-satunya. Gavin sangat menyayangi Gina. Saat dia terjatuh, Mbak Gina lah yang paling depan menyemangatinya untuk tidak terlena dengan keadaan. Usianya yang terpaut 5 tahun membuat Gina seperti pengganti mama saat ada mama di sampingnya. Semenjak drop out dari salah satu universitas negeri di kota kelahirannya, Jogja, Gavin akhirnya pindah ke Jakarta. Dengan bantuan Mbak Gina, dia mencari universitas swasta dan akhirnya masuk kuliah sesuai dengan jurusan yang diinginkan, yaitu teknik arsitek. Papa yang keras dalam mendidik anak-anaknya sangat menginginkan Gavin untuk mengikuti langkahnya menjadi hakim atau pengacara. Sementara Gavin tak suka untuk belajar hukum. Dia mati-matian masuk jurusan fisika sewaktu SMA karena mempunyai tujuan akan masuk jurusan teknik saat kuliah. Cita-citanya untuk menjadi arsitek didukung oleh Mbak Gina dan Mas Dewa, suami Mbak Gina. Kebetulan Mas Dewa juga lulusan teknik sipil. Hal itulah yang membuat Gavin merasa mendapatkan dukungan besar
dan semangat untuk terus mengejar cita-citanya. Sebenarnya, otak encer yang Gavin miliki akan dengan mudah membuatnya masuk universitas negeri favorit manapun. Namun, karena paksaan dari papanya dalam pemilihan jurusan yang tak sesuai dengan keinginan, membuatnya mulai membuat kenakalan. Jarang masuk dan jarang belajar, hingga nilai indeks prestasi yang jatuh membuat dirinya terpaksa dikeluarkan. Papa sangat kecewa, namun Mama dengan sabar terus memberikan pengertian. Bukan Papa namanya kalau harus menyerah begitu saja. Papa menantang Gavin. Jika memang Gavin ingin masuk jurusan yang diinginkan, maka dia harus bisa membuktikan bahwa dia bisa lulus dengan baik. Sifat keras kepala Gavin dan Mbak Gina memang menurun dari Papa. Mereka akan berusaha keras mendapatkan sesuatu jika sudah mempunyai tekad dan kemauan. Di antara mereka berempat, Mama lah yang paling sabar. Hingga akhirnya Papa luluh juga setelah melihat kemajuan Gavin. Gavin pun bersungguh-sungguh dengan pilihannya. Terbukti, dia memilih kuliah dan tinggal bersama Mbak Gina di Jakarta. Bener ya Vin, kalau nggak penting banget acaranya Mas Dewa, pastinya Mbak yang akan anterin Mama ke rumah sakit. Mbak gak tega kalau Papa yang bawa mobil, ucap Mbak Gina tanpa nafas. Aduh, mulai lagi deh, sungut Gavin tertawa. Walaupun galak, Mbak Gina tak pernah bisa menolak titah dari suaminya. Gavin hanya tersenyum mengingat bagaimana Mas Dewa mati-matian mendekati kakaknya saat itu. Cuma Mas Dewa yang bisa membuat Mbak Gina menurut kepadanya. Oke Mbak, sip, tenang aja. Gavin melihat ada telepon masuk dan dia langsung mengakhiri teleponnya dengan kakaknya. Cuaca pagi ini sangat cerah. Semoga meeting hari ini dengan PT Wahana Cipta Abadi bisa lancar. Hampir 1 bulan Gavin melobi untuk mendapatkan mega proyek ini. Akhirnya tender ini bisa dimenangkan oleh perusahaannya. Untuk memenangkan proyek ini, Gavin juga menggandeng beberapa pihak ketiga dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Gavin menghela nafas sambil tersenyum. Gavin merasa dengan cara ini dia bisa menyibukkan diri dan tak larut dengan masa lalunya yang berantakan. Hari ini dia memakai baju kesayangannya. Semalam dia bermimpi melihat seseorang yang dirindukannya tersenyum. Namun Gavin tak bisa menggapainya. Sampai saat ini hatinya masih tetap menjadi milik satu orang. Jam menunjukkan pukul 7:15. Dia berharap sebelum pukul 9 sudah bisa sampai di kantornya. Kemarin dia sudah menyiapkan hal-hal yang akan dibicarakan dalam meeting terakhir ini. Beruntung Gavin mempunyai tim yang solid yang dapat diandalkan. Walaupun awalnya dia harus kerja keras membentuk timnya agar menjadi satu frekuensi. Gavin tak pernah menyerah. Pengalamannya bertahun-tahun memimpin beberapa organisasi kampus menjadi salah satu senjatanya untuk memenangkan hati bawahannya. Tiba-tiba ada satu mobil dari arah kiri melewatinya dengan cepat. Gavin segera menghindar ke kanan. Namun sayang, dia tak melihat mobil di depannya. Ternyata berhenti mendadak. Gavin terlambat menginjak rem, sehingga tabrakan dengan mobil di depannya tak dapat dihindarkan. Brak! Astagfirullah, teriak Gavin. Gavin kaget dan terdiam beberapa saat. Dadanya sempat menghantam setir, tapi dia langsung bisa menguasai keadaan. Mulutnya masih terus mengucap istighfar sambil matanya melihat ke depan.
Dia bersandar dan mengambil botol minum di samping kanan. Terlihat bagian depan Mercy-nya menabrak bagian belakang jas merah di depannya. Gavin mencoba tenang dan tetap fokus sebelum akhirnya turun untuk melihat kondisi mobilnya. Mobilnya hanya sedikit lecet, tapi jas merah itu terlihat parah. Aduh Vin, bisa-bisanya lo gak fokus gini. Mana ada meeting pagi lagi. Rutuknya sendiri sambil garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Selagi dirinya memeriksa kondisi mobil, tiba-tiba terdengar suara memanggil dirinya. Maaf Pak, apakah Bapak pemilik Mercy hitam ini? Tanya seorang bapak parubaya, namun badannya terlihat kekar. Ah iya, betul Pak. Maaf, dengan Bapak siapa ya? Tanyanya dengan sopan. Saya yang membawa mobil jas merah ini Pak, sahut Pak Ahyar. Oh, jadi Bapak pemiliknya? Tanya Gavin lagi. Bukan Pak, saya hanya membawa mobil ini, jawabnya tak kalah sopan dengan Gavin. Begini Pak, kerusakan mobil saya sepertinya parah ini. Bapak sudah menabrak saya dengan sangat keras, ujarnya mencoba mencairkan. Oh iya Pak, saya minta maaf sebelumnya. Namun mobil saya juga kena. Bapak tadi rem mendadak juga kan? Gavin mulai bernegosiasi. Betul, tapi itu karena mobil yang ada di depan saya berhenti mendadak. Namun saya bisa mengerem tanpa menabrak mobil yang di depan saya. Sementara saya kena. Bagaimana ini Pak? Ujar Pak Ahyar. Mobil Bapak menggunakan asuransi Pak? Tanya Gavin kembali. Tidak Pak, jawab Pak Ahyar tegas. Enak saja. Jika dijawab memakai asuransi, nanti dia tak mau bertanggung jawab. Kasihan Mbak Wita jika harus menanggung sendiri, pikir Pak Ahyar. Tapi Pak, ini bukan kesalahan saya sepenuhnya. Bapak lihat sendiri kan, di depan mobil Bapak juga sudah ada beberapa mobil yang kena. Ujar Gavin membela diri. Wah, sepertinya Bapak ini tak mudah untuk ditaklukkan. Ya, ndak bisa begini dong Pak. Bapak yang salah sudah menabrak saya. Saya sudah mengerem, Bapak tetap harus tanggung jawab. Terdengar suara Pak Ahyar setengah memaksa. Saya juga tadi sudah menginjak rem Pak. Tapi Bapak berhenti mendadak juga di depan saya. Gavin tak mau mengalah. Saya bisa minta kartu identitas Bapak? Pinta Pak Ahyar tegas. Begini saja Pak, bisa saya minta nomor telepon Bapak? Gavin tak mau sembarangan memberikan nomornya. Dia segera menghubungi sekretarisnya untuk mengurus masalah ini. Tak mungkin aku terus-menerus di sini, pikirnya. Tiba-tiba Pak Ahyar berteriak kepada seseorang di belakangnya. Dan Gavin mendengar suara yang sangat dikenalnya. Mbak, kenapa turun? Pak Ahyar tiba-tiba berteriak berbicara kepada seseorang. Ada masalah, Pak? Suaranya terdengar tak asing. Ai, itu seperti suaramu. Apa aku sedang bermimpi sekarang? Gavin terdiam membisu. Aman, sebentar lagi selesai. Mbak, kembali saja. Sahut Pak Ahyar menyuruh seseorang di belakangnya untuk kembali. Gavin ingin sekali berbalik. Namun terdengar suara Rian menjawab teleponnya. Dan dia segera meminta Rian untuk mengurus proses perbaikan mobil Pak Ahyar. Begini Pak,
Berhubung kecelakaan yang terjadi bukan kesalahan saya sepenuhnya, dan saya di sini juga sama-sama korban, tapi saya tetap akan bertanggung jawab untuk perbaikan mobil Bapak. Namun hanya sebesar 50% dari total biaya keseluruhan sampai mobil Bapak kembali normal, ujar Gavin menjelaskan. Saya sudah menghubungi orang kantor yang akan mengurus ini. Ini adalah kartu nama saya, nanti Bapak akan dihubungi oleh Bapak Rian. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan kartu identitas saya, tapi jika mau Bapak bisa mengambil fotonya saja. Gavin segera mengambil keputusan cepat karena dia harus segera menghadiri meeting. Pak Ahyar menyetujui dan mereka akhirnya berpisah setelah petugas jasa marga mewawancarai mereka bersama terkait insiden itu. Dalam hati, Gavin masih mengingat suara yang didengarnya tadi saat sedang mengurus mobil. Apakah dia seseorang yang selama ini aku cari? Apakah ini arti mimpinya semalam? Pertanyaan yang selalu muncul, tapi dia tak pernah mendapatkan jawabannya. Pikirannya pun melayang. Ai, aku sangat merindukanmu, bisiknya dalam hati. Kalibata, CFC Restoran, 1997. Jadi gimana tak? Lo mau ikutan tes masuk Universitas Garuda nggak? Tanya Risa sekali lagi. Ya, mau gimana lagi Sa? Daripada gue nggak kuliah. Jawab Wita sekenanya sambil membolak-balik halaman majalah Girl. Kenapa sih? Model-model yang terpampang di sini semuanya ceria. Kebalikan dengan situasinya saat ini yang jauh dari kata happy. Rutuk Wita dalam hati. Desain baju-baju yang sedang tren di kalangan anak muda membuat Wita semakin tertarik memandangi isi majalah. Apa aku coba aja kirim foto ke redaksi majalah Girl ya? Batinnya berbisik. Pikirannya melayang, mengingat omongan sahabat-sahabatnya yang pernah membujuknya untuk mengikuti ajang pemilihan model sampul. Inge bilang kalau Wita ini bukan cuma cantik, tapi fotogenik. Nuna dan Risa juga mengiyakan. Tapi Wita tak punya kepercayaan diri sebesar itu, mengingat tingginya tak seperti tinggi model-model terkenal. Riana yang jauh lebih tinggi darinya ikut menyemangati. Tinggi gue cuma 163 meter, 163 cm. Mana bisa masuk hitungan guys. Mending Riana tuh, dia pasti diterima. Ucap Wita di sela-sela tawanya jika teman-temannya mulai mendesak dia. Tapi siapa tahu menang. Kan lumayan hadiahnya bisa buat biaya kuliah mode yang dia inginkan, pikir Wita. Kenapa ngawur gini sih pikirannya? Jadi melebar kemana-mana deh sungutnya. Nah, gitu dong. Tiba-tiba Risa berteriak di dekat telinganya sambil membawa sepiring nasi beserta ayam goreng. Suaranya terdengar sangat senang mendengar jawaban Wita tentang keputusannya untuk kuliah walaupun terpaksa. Bibirnya yang belepotan es krim terlihat tersenyum lebar. Anak satu ini kalau sudah ketemu es krim bisa gak ingat tempat. Restoran ini adalah salah satu tempat favorit mereka berlima untuk berkumpul. Di pojok kanan ruangan restoran, tepat di samping meja kasir terdapat mesin pemutar musik yang berisi lagu-lagu yang sedang hits saat ini dalam bentuk CD atau compact disc. Cukup dengan memasukkan 2 keping koin bernilai 1.000, maka mesin akan menyala
dan kita dapat memilih lagu untuk dimainkan. Setelah itu, otomatis CD akan berputar dan lagu akan terdengar di seluruh ruangan. Asyik bukan? Mesin yang full color dengan lampu warna-warni membuat mereka betah berlama-lama untuk memilih dan memainkan lagu-lagu favorit. Berarti nanti gue gak sendirian pas ospek kampus. Kan ada elo, tak? Gue gak ngerti deh sama Nuna dan Inge yang ribet banget mesti siapin macem-macem. Sahut Risa sambil nyengir memikirkan teman-temannya yang saat ini sedang sibuk mengikuti ospek di kampus masing-masing. Alah, lo berdoa aja Sah. Semoga kampus kita nanti gak ada ospek-ospekan, balas Wita tertawa. Piring spagetinya sudah kosong. Siang ini perutnya memang terasa sangat lapar. Pagi tadi Wita tidak sempat sarapan karena Risa sudah menjemputnya untuk pergi ke kampus Garuda. Mereka berdua mengambil formulir pendaftaran masuk. Kampus ini terkenal bagus untuk jurusan ekonomi akuntansinya. Ayah juga yang merekomendasikan agar Wita mendaftar ke sini. Sementara Risa, dia sepertinya berniat untuk mengambil jurusan ekonomi. Yakin loh, kalaupun ada asal jangan lebih parah dari mereka aja ya tak? Kebayang gak sih loh, kita mesti cari perintilan yang macem-macem dan aneh-aneh gitu. Gue denger dari Nuna, kalau itu tuh kerjaan anak-anak senior kampus tahu. Risa mulai menggerutu dengan mulut yang masih penuh es krim. Ya iyalah, proyek gede itu Sa. Lo inget gak dulu? Waktu anak-anak baru masuk di sekolah kita gimana? Ayo, inget gak? Teriak Wita sambil menyeruput hazelnut coklat favoritnya. Sementara Risa beralih mulai menyantap ayam goreng di depannya. Iya, gue inget tak? Jawab Risa tersenyum sambil asik mengunyah. Wita adalah siswa di salah satu sekolah menengah umum negeri. Bersama 4 orang sahabatnya, Risa, Nuna, Inge, dan Riana, mereka selalu bersama untuk belajar maupun pulang sekolah. Kadang mereka berkumpul untuk sekedar curhat atau istilahnya girl talk dan bermain bersama ala-ala remaja pada umumnya. Biasanya mereka suka berkumpul di salah satu rumah. Jika minggu ini mereka berkumpul di rumah Wita, minggu depan di rumah Risa. Begitu seterusnya. Senyamannya saja. Bagi mereka persahabatan itu gak bisa dipaksakan, tapi mengalir apa adanya saja. Kebetulan rumah mereka juga masih satu komplek, kecuali Nuna dan Riana. Nuna dan Risa adalah 2 sahabatnya yang masuk jurusan IPS. Sementara Inge, Riana, dan dirinya masuk jurusan IPA. Walaupun berbeda jurusan, mereka selalu kompak. Sebenarnya 3 orang sahabatnya sudah mulai ospek di kampus masing-masing. Di antara mereka, Nuna lah yang pertama masuk. Dia mengambil kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta. Cita-citanya untuk menjadi public relation sepertinya bisa terrealisasi sesuai jurusan yang diambilnya. Berkat otak encer dan usahanya yang mati-matian dalam belajar, Inge dan Riana berhasil masuk Universitas Negeri di Jakarta. Saat ini, Inge masih mengurusi kegiatan awalnya, sementara Riana sudah berada di luar kota untuk mengikuti pendidikan awal semi-militer sesuai dengan persyaratan di kampusnya. Nah, tinggal aku dan Risa, batin Wita. Dirinya berjalan ke arah mesin untuk memutar lagu kesukaannya. 2 buah koin logam sudah menggelinding masuk. Wita mulai memilih lagu. Di tengah cuaca panas seperti ini, sepertinya asik mendengarkan lagu-lagu slow biar hati jadi adem, pikir Wita. Akhirnya dia memilih lagu Paint My Love. Lagu yang dinyanyikan grup musik asal Denmark
Michael Learns to Rock terdengar mengalun lembut. Mereka berdua sampai saat ini belum mendapatkan tempat untuk berkuliah. Keinginannya untuk bisa berkuliah di salah satu sekolah mode ditentang habis oleh ayah. Bunda sendiri sebenarnya mendukung keinginan Wita. Sayangnya, Bunda juga tidak bisa menentang ayah. Hobi menggambarnya membuat Wita sangat menyukai desain. Namun bagi ayah itu hanya sekedar hobi saja. Pilihannya hanya dua, kedokteran atau ekonomi. Wita memang bercita-cita menjadi dokter sejak duduk di bangku sekolah dasar. Namun, seiring berjalannya waktu, Wita semakin tertarik belajar desain. Wita jenuh belajar eksak. Dirinya tak mau memaksakan diri untuk sesuatu yang tak disukainya. Risa sendiri belum tahu akan kuliah di mana. Jika sesuai jurusannya, Risa seharusnya memilih ekonomi atau akuntansi. Berbanding terbalik dengan Wita, orang tua Risa membebaskan anaknya mau berkuliah di mana dan memilih jurusan apa. Yang penting bertanggung jawab dengan pilihannya. Wita sudah pasrah dengan keadaan. Di sisi lain, Risa terus menyemangatinya. Wita tahu Bunda sangat berusaha keras untuk membuatnya kembali ceria. Selama 3 hari kemarin, Wita dan ayah perang dingin. Mereka tak bertegur sapa. Sifat keras kepala ayah yang diwarisinya membuat keduanya seperti minyak dan air. Namun dirinya tak tega melihat Bunda yang terus berusaha mendamaikan mereka. Akhirnya, dengan terpaksa Wita mengalah dan mendaftar tes masuk Universitas Garuda seperti kemauan ayah. Dulu ayah berjanji akan membiayai kuliahnya di Universitas Trijaya. Di sana terkenal jurusan kedokterannya yang bagus dan banyak lulusan yang berhasil. Kesabaran yang tak berujung dalam belajar membuat Wita berhasil masuk jurusan IPA. Namun setelah dijalani, Wita merasa IPA bukanlah dunianya. Setelah duduk di jurusan IPA, Wita malah tertarik untuk lebih mempelajari tentang desain. Hobi menggambarnya semakin menjadi. Awalnya Wita suka menggambar desain baju sendiri. Sampai suatu saat, Bunda meminta Wita membuatkan desain baju seragam untuk Bunda dan teman-temannya. Hasilnya, banyak teman-teman Bunda yang memuji desain bajunya. Mereka suka dengan desain Wita, dan Wita sangat senang, sekaligus merasa bangga karena hal itu. Sebenarnya nama Wita sudah masuk di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Bandung. Saat mengikuti UMPTN kemarin, diam-diam Wita memilih perguruan tinggi yang ada di luar Jakarta jurusan desain. Wita melihat kesempatan untuk diterima di sana lebih besar. Hal ini lebih baik daripada harus rebutan dengan banyak saingan yang berlomba masuk di perguruan tinggi negeri Jakarta. Kemungkinan untuk masuk kecil, sekitar 1:100. Alasan lainnya adalah Wita ingin sekali mencari suasana baru. Setelah pengumuman keluar dan namanya ada di antara lulusan yang masuk, Wita sangat senang. Namun sayang, ternyata ayah dan bunda tak mengizinkannya untuk berkuliah di sana. Alasannya, karena Wita anak satu-satunya dan mereka tak bisa tinggal berjauhan dengannya. Padahal ada Uwa Mona, kakak bunda satu-satunya yang tinggal di sana. Jadi Wita merasa aman jika harus jauh dari ayah dan bunda. Ada Teh Lili dan Adi yang akan menemani hari-harinya. Kedua sepupunya yang kompak selalu membuat suasana seru jika sudah berkumpul. Terbayang sudah dirinya berkuliah di kota yang terkenal dengan udaranya yang sejuk, dingin, dan makanan yang serba enak. Apalagi dengan jurusan yang sangat dia inginkan. Nasib jadi anak ya begini.
Orang tua cuma mau anaknya berhasil dan bisa sukses ke depannya, tanpa berpikir apakah anaknya suka atau tidak dalam menjalaninya. Jauh dalam lubuk hati, Wita sudah tak menginginkan untuk mengambil jurusan kedokteran. Keinginan terbesarnya sekarang adalah kuliah di jurusan desain. Terus terang, saat ini yang ada di otak Wita adalah bagaimana caranya bisa secepatnya menyelesaikan kuliah. Padahal masuk juga belum. Bunda yang memohon kepada Wita untuk berbesar hati, mendengarkan nasihat ayah dan mengikutinya. Terpaksa Wita mengikuti apa yang menjadi keinginan ayah. Daripada tidak kuliah sama sekali, pikirnya. Paling tidak setelah bekerja nanti, dirinya bisa mendapatkan apa yang diinginkan dalam hidupnya. Oke tak, sampai besok ya. Kita bareng aja ke kampusnya. Suara Risa membuyarkan lamunan Wita tentang kuliah. Oke Sa. Wita segera memasukkan majalah ke dalam tas. Sip. Ngomong-ngomong, lo udah belajar buat ujian besok? Tanya Risa penasaran. Belum. Wita menggeleng santai sambil tertawa. Ah, gila loh. Gue aja pusing baca soal. Nah lo belum. Santai banget sih Wit. Lo gak takut nama lo gak ada di pengumuman kelulusan? Risa mulai panik. Teringat bundanya Wita yang tadi pagi meminta tolong dirinya untuk membujuk Wita agar mengikuti tes masuk kuliah bersama-sama. Bodoh amat. Kita lihat aja hasilnya nanti Sa. Lagian gak masuk juga gue belajar sekarang. Pikiran gue gak ke situ. Udah ah, gue cabut duluan. Sampai besok ya. Dari Sa. Wita berlalu pulang. Tinggal Risa yang melongo sambil memegang buku ujian masuk perguruan tinggi. Wita. Penasaran kan? Yuk, ikuti terus lanjutan kisah ini di part berikutnya. Jangan lupa, bunyikan lonceng notifikasinya ya. Dan klik tombol subscribe buat kamu yang baru gabung. See you!